Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semua teman-teman para pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada, dan juga para pendamping pejuang penderita gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman bertambah sehat, bertambah kuat, bertambah semangat, dan tentunya semakin hari semakin membaik, terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder. Baik teman-teman, pada video saya kali ini saya akan membahas seputaran gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder. Semuanya berdasarkan pengalaman teman-teman. Ya, pengalaman saya sebagai pendamping, terus juga mendampingi suami yang sudah berjuang terbebas dari itu semua hingga bisa kembali hidup secara normal, tentunya sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman. Nah, dengan tema apa teman-teman? Anxiety bukanlah akhir segalanya. Jadi itulah ya yang akan saya bawakan tema pada hari ini. Teman-teman yang belum subscribe, yang baru bergabung nih, ya subscribe terlebih dahulu channel Bunda NH, dimana agar Bunda lebih semangat lagi ya. Jika teman-teman sudah subscribe terus juga menonton, menyimak video-video Bunda sampai dengan selesai, agar teman-teman bisa memahami dan juga bisa menangani atau terbebas dari itu semua teman-teman, dari yang namanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder. Baik teman-teman, ya di hari yang indah, di hari yang cerah tentunya, Bunda berharap teman-teman semakin hari semakin membaik, terutama teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mengikuti metode-metode yang kita sampaikan. Semuanya itu membuat teman-teman akhirnya lebih semangat lagi, terutama menuju proses pemulihan. Nah, kenapa sih Bunda mengusung tema pada video kali ini adalah anxiety bukanlah akhir segalanya. Nah, teman-teman, anxiety-mu ya, segala yang namanya sensasi, 1001 sensasi yang dibilang horor, yang dibilang itu antara nyata dan tidak. Kadang teman-teman merasakan sepertinya ini bukan saya, sepertinya ini kok saya tidak ada di sesuatu hal yang nyata gitu kan. Nah, kayaknya saya berbeda dengan diri saya yang dulu. Nah, itu teman-teman ya. Anxiety, gangguan kecemasan ya, yang selalu berlebihan, yang teman-teman itu akhirnya merasa takut, yang akhirnya merasa cemas berlebih, terus juga kekhawatiran akan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, akan penyakit-penyakit serius ketika teman-teman itu ya mengalami yang namanya sensasi-sensasi. Akhirnya teman-teman mengait-ngaitkan semua sensasi itu dengan penyakit-penyakit berat, dan itulah yang selalu dihantui ya, selalu menghantui teman-teman, pikiran teman-teman akan apa? Akan penyakit berat, akan penyakit kronis, terutama pikiran negatif tentang ke arah M ya, atau teman-teman ini takut yang namanya M. Nah, teman-teman, yang namanya gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder itu teman-teman bisa sembuh, bisa kembali pulih dan hidup secara normal seperti dulu teman-teman belum terkena itu semua. Contohnya adalah suami saya sendiri teman-teman, walaupun saya tidak mengalami itu semua, tapi saya menyaksikan secara langsung ya, secara langsung bagaimana sensasi-sensasi horor tersebut ya dialami oleh suami saya sendiri teman-teman. Saya ikut merasakan walaupun saya tidak mengalami itu semua teman-teman. Ada yang komentar di kolom komentar YouTube Bunda NH ya, dimana sepertinya itu menertawai gitu loh. Yang sakit siapa, Mbak atau suami ya? Saya dari awal membuat video ini teman-teman ya, itu ingin membantu teman-teman, khususnya untuk para pendamping pada saat pasangan suami atau istri teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan inisiatif psikosomatis disorder itu harus dihadapi seperti apa, harus bagaimana. Nah, teman-teman semuanya ya, sebagai pendamping itu harus memberikan support system yang baik untuk pasangan kita.
pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu ya, itu memang sangat menderita sekali teman-teman. Tapi ya, ketika pasangan kita diberikan support system yang baik oleh kita sebagai pasangan, terus juga support system yang baik juga dari lingkungan, dari keluarga terdekat, itu akan mempercepat yang namanya proses pemulihan teman-teman. Jadi ya, tolong teman-teman para pendamping itu janganlah teman-teman mengabaikan, terus juga seolah-olah tidak peduli kepada pasangan yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder tersebut teman-teman. Karena apa ya, mereka itu butuh teman, mereka itu butuh seseorang yang bisa memahami bagaimana keadaan mereka gitu kan. Mereka sedang berjuang, jadi janganlah mengejas gitu kan, janganlah selalu menghakimi ya orang-orang yang terkena anxiety. Sesungguhnya teman-teman ya, orang-orang yang terkena anxiety itu adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, yang Tuhan kita pilih. Kenapa? Allah tahu, Allah mengetahui gitu loh, orang-orang yang terkena anxiety itu pasti kuat. Orang-orang yang terkena anxiety itu orang-orang pilihan yang pasti bisa melewati itu semua teman-teman, yang bisa kuat menghadapi itu semua. Belum tentu kita ya yang tidak terkena anxiety itu bisa menghadapinya. Jadi bersyukurlah orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis disorder. Kenapa ya? Akan membuat mental itu semakin kuat teman-teman, terutama jika teman-teman sudah kembali hidup secara normal, sudah sembuh, sudah pulih, sudah sehat kembali, itu akan merasakan yang namanya ya kebahagiaan yang tiada tara, akan lebih bahagia dari teman-teman yang dulu. Nah ya, anxiety bukanlah akhir segalanya, terutama untuk teman-teman nih ya yang dulu bekerja setelah terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, itu akhirnya apa? Akhirnya memutuskan untuk resign, untuk keluar dari pekerjaan, untuk mengakhiri yang namanya karir gitu kan. Nah dari situ teman-teman jangan berputus asa ya. Teman-teman fokus dulu, fokus untuk teman-teman kejar yang namanya hidup kembali secara normal. Setelah itu teman-teman menata lagi ya mental teman-teman yang dulu berantakan karena anxiety ini, karena sensasi ini. Justru ya teman-teman, anxiety memang bukanlah ya akhir dari segalanya. Masa depan teman-teman masih panjang, masih banyak yang harus dituntaskan, masih banyak cita-cita, impian yang harus teman-teman ini ya raih. Terutama teman-teman masih banyak juga orang-orang tercinta yang harus dibahagiakan. Jadi teman-teman harus fokus pada diri sendiri ya. Bagaimana teman-teman itu bisa sembuh, terutama sembuh secara alami tanpa obat, tanpa herbal. Kenapa? Pada dasarnya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman ya, memang hanya mengganggu ya, membuat teman-teman itu tidak nyaman, membuat tubuh ini ya merasakan sensasi-sensasi yang sungguh luar biasa. Tapi semuanya teman-teman itu bisa teratasi, semuanya bisa teman-teman kendalikan ketika pikiran teman-teman itu bisa dikendalikan oleh diri teman-teman sendiri. Nah itulah kuncinya teman-teman. Nah di beberapa video yang lalu yang sering saya buat dari awal, ayolah teman-teman berjuang, jangan pernah kalah sama sensasi, teruslah fokus untuk bagaimana caranya teman-teman itu memikirkan ya untuk hidup gitu kan. Jangan selalu memikirkan selalu ketakutan dalam memikirkan terus kematian, yang itu memang bukan ranahnya kita teman-teman. Allah sudah mengurus itu semua. Jadi teman-teman fokuslah untuk kembali hidup secara normal. Kejarlah itu teman-teman. Saya yakin jika teman-teman konsisten menjalankan yang namanya metode-metode yang sudah pernah saya sampaikan di setiap video gitu kan. Kadang di live juga sama saya sampaikan gitu teman-teman. Nah itu lakukan konsisten teman-teman. Terus juga ya teman-teman nih harus sadari ya, harus rubah mindsetnya bahwa semua itu aman, semua itu tidak berbahaya teman-teman. Kalau memang iya teman-teman nih ya sudah
beberapa kali keluar masuk rumah sakit, terus dicek EKG pada saat teman-teman mengeluh sensasi di bagian dada, mengeluh sensasi di bagian kepala, mengeluh sensasi pokoknya di sebagian tubuh ya kan, ada mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu terasa semua sensasi-sensasinya setelah teman-teman diperiksa oleh dokter gitu kan, maupun dokter ini ya pada saat di IGD, terus juga dokter spesialis lainnya. Kalau dokter ini ya sudah memeriksa dengan hasil pemeriksaannya itu aman, baik-baik saja, ya sudah teman-teman, apa yang harus teman-teman takutkan? Fokuslah teman-teman untuk sehat, untuk pulih. Janganlah teman-teman itu selalu pikirannya ya takut penyakit berat, padahal dokter sudah menyatakan lambungnya aman gitu kan, terus dadanya aman, jantungnya aman, ya sudah, tinggal teman-teman bagaimana ya teman-teman itu mengurangi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebihannya agar teman-teman bisa kembali hidup secara normal. Jadi abaikan pola pikir negatifnya. Nah, lakukan ya ini aktivitas fisik secara ringan, terutama olahraga teratur teman-teman, olahraga jalan kaki di pagi hari yang teratur, yang rutin, berjemur, terkena sinar matahari. Nah, itu akan semakin membuat teman-teman ini semakin membaik, lambat laun semakin hari semakin pulih. Nah, proses pemulihan itu memang tidak instan teman-teman ya, tidak instan, tidak ada sesuatu hal yang instan ya. Jadi teman-teman janganlah teman-teman fokus ya mencari obat, rekomendasi yang terbaik, mencari herbal, bagaimana cara herbal bekerja itu kan, kalau memang iya ada info-info di luaran sana, oh coba pakai herbal ini, oh coba pakai obat ini gitu kan, akhirnya teman-teman kejar ya, karena teman-teman ingin atau mempercepat yang namanya proses kesembuhan. Nah, itu tidak akan teman-teman dapatkan. Yang ada apa? Teman-teman nih habis uang ya kan, habis waktu, habis tenaga, wah udah pokoknya habis semuanya, habis segalanya, karena teman-teman itu fokusnya mengejar kesembuhan. Nah, janganlah mengejar kesembuhan teman-teman, kejarlah kembali hidup secara normal agar teman-teman bisa lagi lebih bahagia. Jadi ya, anxiety itu bukanlah akhir segalanya ya. Ketika teman-teman sudah kembali hidup secara normal, itu akan lebih bahagia lagi teman-teman. Teman-teman akan lebih bisa lagi apa ya, membuat orang lain juga bahagia. Bisa lagi teman-teman itu yang dulunya bekerja bisa lagi mencari pekerjaan, bisa lagi mendapatkan pekerjaan, atau mau teman-teman itu membuka usaha ya, berbisnis, itu terserah teman-teman ya. Karena apa ya, dengan anxiety itu teman-teman itu akan membuat mental teman-teman itu lebih kuat dari mental teman-teman yang sekarang. Jadi ayolah teman-teman, bangkit, semangat, jangan terus-terusan teman-teman ini ya fokus sama sensasi, aduh bunda kelayangan, aduh bunda sakit, aduh bunda kok ini ya dadanya terasa sesak, terus juga pokoknya mengeluh terus tentang sensasi. Mau sampai kapan teman-teman kalau terus-terusan teman-teman itu ya mengeluh tentang sensasi? Ya belajarlah cuek sama sensasi teman-teman, belajar masa bodoh sama sensasi, karena ya gangguan asam lambung, gut anxiety, psikosomatic disorder itu bisa sembuh, bisa teman-teman atasi kalau teman-teman menyimak terus menerapkan yang namanya metode-metode yang disampaikan oleh mentor-mentor ya, yang sebagai penyintas yang sudah sembuh, yang sudah kembali hidup secara normal. Nah, itu jadikan motivasi untuk teman-teman ya, semangat teman-teman untuk bisa meraih kembali pulih, kembali hidup secara normal. Jadi ayolah teman-teman, berhentilah untuk berpikiran negatif, berhentilah memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi, ketakutan, kecemasan. Mau sampai kapan? Teman-teman itu harus bisa hentikan itu semua. Kenapa? Kuncinya ada pada diri teman-teman sendiri ya. Jadi kalau terkena anxiety ya, teman-teman akhirnya berputus asa, akhirnya menyerah, ya itu akan menyiksa diri teman-teman sendiri ya. Ayolah bangkit, ayolah semangat ya. Jadi teruslah, waktu terus berjalan, masa depan teman-teman masih panjang, fokuslah ke situ teman-teman ya. Lihatlah
pasangan kita, lihatlah suami kita, lihatlah istri kita, teman-teman, yang mereka itu ya sangat merindukan teman-teman yang dulu, teman-teman yang bahagia, yang bisa diajak kemanapun itu tanpa ada rasa takut, tanpa sering menolak gitu loh, karena mereka itu butuh teman-teman ya, beneran butuh teman-teman ya, butuh seorang istri yang bisa mendampingi, butuh seorang suami yang bisa membahagiakan. Nah, kalau teman-teman terus-terusan ya berada di zona anxiety, kasihan juga orang-orang sekitar kita ya. Mereka juga sudah berusaha ya untuk meyakinkan teman-teman, untuk membuat teman-teman itu tidak lagi ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang berlebih. Karena mereka juga tahu teman-teman ya, mereka tahu kalau teman-teman itu aman, baik-baik aja sesuai hasil pemeriksaan dokter, ya kan? Setelah teman-teman ya pada saat di rumah sakit nih mengeluh tentang, aduh dokter dada saya celaka-celekit, aduh dokter nafas saya terasa berat, aduh dokter kok ulu hati mengganjal, aduh dokter apalagi ya jantungnya ini kok iramanya berbeda, lebih cepat gitu dok, berdebarnya lebih cepat. Nah, setelah dokter melakukan tindakan pemeriksaan EKG atau cek jantung, dokter bilang aman, ya sudah, teman-teman harus percaya sama dokter ya. Dan akhirnya teman-teman itu mendiagnosa sendiri, terus melakukan itu ya, apa namanya, searching, terus juga scrolling, mengkait-kaitkan sensasi dengan penyakit-penyakit berat yang ada di dalam pikiran teman-teman, itu selalu saja negatif, selalu saja arahnya ke M. Nah, itu sudahi teman-teman, beneran sudahi ya. Saatnya teman-teman bangkit, saatnya teman-teman beranjak dari zona anxiety. Semuanya itu kuncinya ada pada diri teman-teman. Mau sampai kapan kalau teman-teman terus merasakan teman-teman itu, kok saya paling menderita, kok saya paling kayaknya cuma saya yang sakit seperti ini. Bukan teman-teman ya, sudahi itu semua. Ayolah mulai sekarang jangan bersedih hati, jangan lagi terus-menerus ya mengeluh tentang sensasi, apalagi menyamakan sensasi dengan orang lain. Ada juga yang mengeluhkan, bunda kok tensi saya nggak sama, bunda kok keliangan saya nggak sama dengan orang lain. Nah, belum tentu semuanya sama teman-teman, belum tentu ya, karena kondisinya berbeda. Nah teman-teman, gini ya, metode-metode yang disampaikan oleh saya gitu kan, oleh ini ya, metode-metode lain ya, terutama yang sembuh alami tanpa obat, tanpa herbal, itu sebenarnya sangat mudah teman-teman lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, terus juga ekstra tenaga, ekstra waktu yang banyak banget, akhirnya menyita seluruh gitu kan, apa ya, tabungan teman-teman gitu kan untuk membeli obat ini itu. Nggak usah, jalankan, cuma cukup jalankan metodenya sangat sederhana ya, sederhana sekali, terutama lakukan aktivitas fisik, olahraga teratur itu dengan jalan kaki di pagi hari. Oh ya, bunda nggak akan bosan-bosan setiap video bunda ataupun live bunda ya, itu teman-teman bunda akan selalu ingatkan teman-teman untuk olahraga jalan kaki di pagi hari, terutama teman-teman yang baru-baru terkena anxiety ya kan. Itu coba deh ya, mulai sekarang di programnya apa bun, metodenya ya yang sederhana, yang mulai dari tidur lebih awal, bangun tidur lebih awal, perbanyak minum air putih, lakukan aktivitas fisik, olahraga jalan kaki di pagi hari gitu kan. Terus juga ini teman-teman, berinteraksi sosial atau ya bersosialisasi. Teman-teman harus beranikan diri keluar rumah, berinteraksi dengan teman-teman yang lain ya, dengan sahabat, mungkin ada kerabat, saudara yang teman-teman itu ingin temuilah ya, temuinlah mereka, orang-orang yang sangat merindukan teman-teman yang dulu. Jadi itulah teman-teman ya, anxiety itu bukanlah akhir segalanya, karena dengan teman-teman ya mendapatkan atau mengalami anxiety itu akan membuat ya mental teman itu akan semakin kuat jika teman-teman bisa melewati itu semua. Dan saya yakin teman-teman bisa melewati itu semua ya.
Jadi percayalah teman-teman ya, jangan putus asa, jangan menyerah. Semuanya itu butuh proses, semuanya itu harus teman-teman jalani dengan penuh kesabaran, dengan penuh semangat agar teman-teman bisa secepatnya terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Pokoknya ya, anxiety itu tidak berbahaya teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa mengendalikan pola pikir, mengontrol pikiran teman-teman sendiri, karena semuanya itu kuncinya ada pada diri teman-teman. Kami ya sebagai mentor, bunda, ya kan, itu hanya sifatnya membantu teman-teman, membantu, mengedukasi, memotivasi teman-teman untuk bisa segera terbebas dari yang namanya zona anxiety. Karena Bunda ingin teman-teman kembali menata kehidupan yang lebih baik dari kehidupan teman-teman yang dulu, yang sekarang. Nah, mental yang kuat itu bisa teman-teman dapatkan dengan teman-teman harus memberanikan diri, melatih diri ya, kurangi rasa takut, cemas dan yang berlebihan itu teman-teman, karena semuanya itu tidak berbahaya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya dan tidak mematikan teman-teman. Yang penting teman-teman terus afirmasi diri, jangan pernah kendor pada saat teman-teman ya menjalankan metode-metodenya. Karena memang ya ada saja kendalanya pada saat teman-teman mau olahraga nih ya, mau jalan kaki olahraga. Itu olahraga yang cukup ringan teman-teman ya. Itu yang cukup ringan yang bisa teman-teman lakukan di sekitaran rumah ya, maupun di halaman rumah ataupun di luar rumah ya. Carilah tempat-tempat yang menyenangkan, yang nyaman, yang bisa membuat teman-teman itu melakukan aktivitas fisik itu tanpa ada rasa takut yang berlebihan. Jadi ayolah, dobrak teman-teman, dobrak rasa itu ya, egonya gitu kan, yang selalu saja teman-teman itu males gitu kan, mager kalau terusan mager, males bergerak ya kan, pengennya terus rebahan, pengennya terus santai aja di rumah ya, tidak melakukan apapun, berbaring saja maunya. Nah, mau sampai kapan ya? Ayo lakukan metode-metodenya secara konsisten, karena Bunda yakin kalau teman-teman konsisten ya menjalankan metode-metode tersebut, percepatan proses pemulihan akan teman-teman dapatkan. Nah, tadi ya, anxiety itu bukanlah akhir dari segalanya. Jadi masa depan kebahagiaan menanti teman-teman di luar sana. Ayolah, pergi keluar rumah, jangan terus-terusan mengurung diri di dalam rumah, apalagi di kamar ya. Berbijaklah bermain media sosial. Stop ya searching, stop scrolling ataupun menonton video-video yang membuat akhirnya teman-teman itu merasa down ya. Carilah artikel-artikel, carilah video-video yang bisa membuat teman-teman akhirnya bisa lebih semangat. Jadi ya, itulah yang bisa Bunda sampaikan teman-teman pada video kali ini ya. Anxiety bukanlah akhir segalanya, karena masa depan semuanya teman-teman yang tentukan. Mulai dari sekarang, bismillahirrohmanirrohim, melangkahlah dengan penuh keyakinan bahwa ada Allah bersama kita teman-teman. Gitu ya. Jadi aduh, kadang Bunda greget ya kalau ngedenger gitu kan, teman-teman nih selalu mengeluh tentang sensasi. Nah, sudahi itu, cukup stop mengeluh tentang sensasi, menyamakan sensasi, karena anxiety bukanlah akhir segalanya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kesembuhan untuk teman-teman semua. Dan yang belum subscribe, yang baru bergabung nih, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channelnya Bunda NH agar Bunda lebih semangat lagi mengedukasi, memberikan motivasi untuk teman-teman yang sedang berjuang dan untuk para pendamping terutama ya. Jangan pernah lelah menghadapi pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis disorder. Raihlah tangannya, gandenglah tangannya, peluklah tubuhnya agar pasangan kita lebih cepat lagi untuk bisa kembali hidup secara normal, bahagia bersama kita. Oke teman-teman, Bunda akhiri ya.
Bunda akhiri, mudah-mudahan bisa teman-teman ikuti metode-metodenya. Metode tersebut teman-teman terapkan secara konsisten tentunya. Bunda mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, anxiety bukanlah akhir segalanya. Semangat sehat, salam sehat.